Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya kami hormati jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahman yang dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia taufik hidayah serta inayah yang Allah berikan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Jami Ar-Rahman ini. Semoga rangkaian ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam terlebih kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan juga sahabat yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berperadaban. Bapak hadirin jamaah dirahmati Allah, guru kita menitipkan pesan bahwa pada hari ini beliau sedang ada urusan keluar kota, jadi mohon untuk saya menggantikan beliau menyampaikan kajian kita kitab Mukasyafat Qulub. Kita doakan semoga guru kita senantiasa Allah berikan sehat dan afiat, Allah berikan panjang umur, senantiasa Allah permudah segala urusan beliau, senantiasa Allah berikan keberkahan itu tadi ya rabbal alamin. Ala nabiyyina wa ala dzurriyyatin shalihah wa hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Mukasyafatul Qulub halaman 123 baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Muhammad Al-Yazidi, berkata Abu Muhammad Al-Yazidi, dakhalat 'ala ar-Rasyid fawajadtuhu yanzuru fi waraqati maktub fiha bid-dahab. Jadi berkata Abu Muhammad Al-Yazidi, dakhalat 'ala ar-Rasyid, aku masuk ke dalam rumah Ar-Rasyid. Dimaksud di sini adalah Ar-Rasyid ini Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fawajadtuhu yanzuru fi waraqatin maktub fiha bid-dahab. Ketika dia masuk, si Abu Muhammad Al-Yazidi ini masuk ke rumahnya Ar-Rasyid, dia katakan aku mendapatinya sedang mengamati selembar kertas, selembar surat yang tertulis padanya dengan tinta emas. Di sini dijelaskan fi waraqati maktub fiha bid-dahab. Balamma ra'ani, ketika ia melihatku, tabassam,
Jadi ketika Ar-Rasyid ini melihat Abu Muhammad Al-Yazidi, tabassama, dia tersenyum. Fakultu fa'idah, maka aku katakan kepada Ar-Rasyid, fa'idah, menjadi manfaat. Asbahallahul Amirul Mu'minin, semoga Allah memperbaiki. Ini sebuah doa. Asbahallahul Amirul Mu'minin dari Abu Muhammad Al-Yazidi kepada Harun Ar-Rasyid. Asbahallahul Amirul Muslimin, semoga Allah memperbaiki wahai Amirul Mu'minin. Qala na'am, Ar-Rasyid menjawab, ya. Wajadtu hadainil baitaini fi ba'di khazaini Bani Umayyah. Ar-Rasyid menjawab, ya, hadainil baitaini fi ba'di khazaini Bani Umayyah. Aku mendapati dua bait ini di perbendaharaan Bani Umayyah. Fastahsinatahuma, maka aku menganggapnya bagus. Jadi si Harun Ar-Rasyid sedang di rumahnya, dia mendapati bahwa dia sedang memegang selembar surat atau kertas yang tertulis dengan tinta emas. Ketika itu Harun Ar-Rasyid mengatakan dia mendapatkan dua bait dari perbendaharaan atau perpustakaan Bani Umayyah. Maka apa yang dilakukan oleh Ar-Rasyid? Maka aku menganggapnya bagus. Waqad adabtu ilaihima salisan wa ansyadani. Maka aku tambahkan bait ketiga bagi keduanya. Ini awalnya hanya dua bait syair yang dia dapatkan dari perpustakaan Bani Umayyah. Lalu dia tambahkan waqad adabtu ilaihima salisan, dan aku tambahkan bait ketiga bagi keduanya. Bunyi baitnya, syairnya, idza saddaka ba'anka min duni hajatin, apabila ditutup satu pintu darimu tanpa keperluan, fad'ahu li ukhra yanfatihu laka babuha, maka biarkan dia untuk keperluan lain yang terbuka pintunya bagimu. Ini masih melanjutkan pembahasan minggu lalu oleh guru kita bahwa seorang pemburu yang terperdaya oleh guru, ketika dia sudah mendapatkan buruannya, digambarkan bahwa Asy-Sya'bi telah meriwayatkan laki-laki tersebut mendengar guru tersebut berbicara. Kata guru tersebut, kalau kau memburu aku dan mengambil dagingku, maka dagingku tidak banyak dan tidak bisa mengenyangkan dirimu. Akhirnya dalam percakapan tersebut, guru tersebut menjanjikan akan menunjukkan di mana ada tambang emas. Akhirnya terperdaya hingga akhirnya pemburu tersebut tidak mendapatkan buruannya dan juga tidak mendapatkan tambang emas sebagaimana yang telah dijanjikan oleh guru tersebut untuk ditunjukinya. Ini merupakan sebuah ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Apabila kita ingin mencari sesuatu hal, maka carilah sesuatu hal yang nyata, yang ada di depan kita. Jangan sesuatu hal yang masih belum nyata atau masih dalam sebuah angan-angan. Di sini dijelaskan apabila ditutup satu pintu darimu tanpa keperluan, artinya sebuah keinginan tentang dunia. Bada'ahu li-ukhra yanfatihu laka babuha, maka biarkan dia untuk keperluan lain
yang terbuka pintunya bagimu. Jadi kalau sudah kita mencari dunia, apa yang kita perlukan saja yang kita cari. Kalau sudah mendapatkan, maka biarkan dunia tersebut tidak kita cari lagi untuk keperluan hal yang lainnya. Fa inna qarabal batni yakfika maluhu. Sesungguhnya cukuplah bagimu mengisi rongga perut. Jadi memang yang namanya dunia itu ya terkait dengan urusan perut. Maka di sini dalam sini ini dikatakan sesungguhnya cukuplah bagimu mengisi rongga perut. Yakfika maluhu, dan cukuplah bagimu menjauhi kejelekan dari berbagai urusan. Jadi jangan sampai dunia itu menjadikan kejelekan karena hal-hal yang harus kita urus. Wa yakfika su'atal umur ijtibah, dan cukuplah bagimu menjauhi kejelekan dari berbagai urusan. Wala takum mabtulan li'ardika wajtanib, dan jauhilah perbuatan maksiat. Ini diajarkan karena pembahasan kita tentang bab qanaah, artinya kita merasa cukup dengan segala pemberian yang Allah berikan. Wala takum mabtulan li'ardika wajtanib rukubal ma'asi yajtanibka iqabah, dan jauhilah perbuatan maksiat, niscaya kau dijauhi oleh hukumannya. Ini tambahan bait ketiga yang ditulis oleh Harun Ar-Rasyid. Jadi poinnya, dan jauhilah perbuatan maksiat, wala takum mabtulan li'ardika wajtanib rukubal ma'asi yajtanibka iqabah, dan jauhilah perbuatan maksiat, niscaya kau dijauhi oleh hukumannya. Artinya di dalam kita mencari dunia tidak menghalalkan semua cara, kesemuanya Allah sudah atur rezekinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak aku berikan semua yang ada di dunia ini kecuali sudah ada porsi rezekinya masing-masing. Wa qala Abdullah bin Salam li Ka'ab, Abdullah bin Salam berkata kepada Ka'ab, ma yadhhabul ulum min qulubil ulama'i ba'da tadhuha wa aqruha. Apa yang menghilangkan ilmu dari ulama setelah mereka menghafal dan memahaminya? Jadi Abdullah bin Salam ini berkata kepada Ka'ab, apa yang menyebabkan ilmu dari ulama, yang menghilangkan ilmu dari ulama setelah mereka itu menghafal dan memahami ilmu tersebut? Qala Ka'ab menjawab, at-tama' wa syarrun nafsi wa talabul hawaij. Ka'ab menjawab bahwa yang menghilangkan ilmu dari ulama setelah mereka menghafal dan memahaminya adalah ketamakan dan keserakahan jiwa dan mencari berbagai kebutuhan. Ini kalau ulama sudah serakah jiwanya untuk mencari berbagai kebutuhan. Kita lihat banyak ulama-ulama selebritis ketika kita hendak memintanya untuk ceramah atau hal-hal yang lain, pasti dikenakan untuk infaknya, ya bisa dikatakan ya juga. Nah ini yang menyebabkan hilangnya ilmu dari ulama. Jadi karena ketamakan dan keserakahan jiwa dan mencari berbagai kebutuhan. Apalagi kalau ada manajemen, biasanya itu ya ada tarif-tarif tertentu.
mungkin kita yang pernah berhubungan dengan ulama-ulama yang sudah tenar pasti seperti itu. Wa qala rajulun lil Fudail, seorang laki-laki berkata kepada Imam Al-Fudail, "Fasirli qaulaka, wahai Abdullah bin Salam, jelaskan bagiku itu maksud dari perkataannya Ka'ab apa?" Maksud tadi ketamakan dan keserakahan jiwa dan mencari berbagai kebutuhan itu apa maksudnya? Qala Fudail menjawab, "Yat'a'ur rajulu bisyai'i yatlubu fayadhabu 'alaihi dinahu." Ada orang tamak terhadap sesuatu, ia mencarinya sehingga lenyap agamanya di atasnya. Jadi lebih mementingkan tarif yang ia berikan, kalau tidak sekian saya tidak kasih. Jadi akhirnya ulama tersebut tamak terhadap harta, terhadap dunia, dengan tarif sekali ceramah dia sekian juta, sehingga ia mencari dunia tersebut dan mendapatkannya sehingga lenyap agamanya. Jadi yang tadinya dia memberikan pesan-pesan agama atau ilmu-ilmu berkaitan dengan agama, karena keserakahannya, karena dia hanya mencari dunia, tamak dengan dunia, akhirnya ilmu agama yang dia sampaikan ternyata terasa hambar, tidak ada isinya. Wa amma syarruhu fasyarruhu nafsu fi hadza wa fi hadza. Adapun keserakahan jiwa atau diri terhadap fi hadza wa fi hadza, terhadap ini dan terhadap ini, artinya ada kebutuhan. Memang terkadang manusia itu gak lepas, pasti kebutuhannya buat ini, buat ini. Ini dijelaskan fasyarruhun nafsu fi hadza wa fi hadza. Adapun keserakahan, yang dimaksud keserakahan itu adalah keserakahan diri terhadap ini dan ini. Hatta la tuhibbu an yafuta syai'un, sehingga engkau tidak ingin kehilangan sesuatu darinya. Jadi yang namanya dunia bukan kita, bukan dunia menjaga kita, tetapi kita yang menjaga dunia. Kita semakin banyak harta, semakin banyak kendaraan atau perhiasan yang kita punya, tentunya kita semakin sulit untuk tidur, sehingga kita harus menjaga agar harta itu tidak diambil orang. Wa yakunu laka ila hadza hajatin wa ila hadza hajat. Dan kau membutuhkan orang ini dan membutuhkan orang ini. Jadi kalau kita semakin banyak harta, tentunya kita semakin butuh kepada orang lain, banyak butuh kepada orang lain. Kita perlu untuk menjaga harta kita, ya, apakah perlu security ataukah pengawal pribadi dan segala macamnya. Fa idza qadaha laka kharama anfaka wa qadaka haythu syaa wa wastamsaka wastamkana minka wa dhata lahu. Jadi ketika harta itu keserakahan terhadap diri ini sudah tumbuh, bahwa kita tentunya banyak membutuhkan orang lain. Apabila ia melaksanakannya bagimu, maka dikatakan fa idza qadaha laka kharama anfaka, maka ia telah mengimbangi hidupmu. Ini bahasa kiasan. Artinya kita akan nurut bagaimana harta kita itu bisa terlindungi. Di pelumbangi hidungnya ini bahasa kiasan, sebagaimana kalau kita lihat hewan sapi kerbau, pasti itu hidungnya ditusuk dan dipasangkan tambang untuk menjaga agar dia tidak kabur. Kharama anfaka wa
melumbangi hidupmu dan menuntunmu ke tempat manapun yang Dia kehendaki. Jadi kita diperbudak oleh harta, oleh dunia. Wastamkana minka wa tu'ta lahu. Jadi kita sudah dituntut ke tempat mana yang Dia kehendaki dan menguasaimu sehingga engkau tunduk kepadanya. Faman ahabbaka lidunya, maka siapa yang mencintaimu untuk mendapatkan dunia, sallamta alaihi, kau beri salam kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu hal, apalagi berharap kepada orang lain, kita akan menjadi budaknya. Di sini jelaskan sallamta alaihi, engkau akan memberikan salam kepadanya idza mararta bihi wa da'awta ila maridha, dan engkau akan memberikan salam kepadanya bila engkau melewatinya, dan engkau akan menjenguknya bila ia sakit. Ini bahasa-bahasa kiasan yang pada akhirnya orang yang mengejar dunia akan menjadi budak dunia. Wala tusallim alaihi lillahi azza wa jalla, engkau tidak memberinya salam karena Allah azza wa jalla. Wala ta'udduhu lillah, dan tidak menjenguknya karena Allah. Falau lam yakun laka ilaihi hajat kana khairan laka, seandainya engkau tidak melakukan hal tersebut, tidak membutuhkannya, di sana dijelaskan lam yakun laka ilaihi hajat kana khairan laka, hal tersebut adalah baik bagimu. Bapak hadirin sekalian, ini rangkaian dari perkataan dari Abdus Salam tentang dia mengatakan kepada Ka'ab bahwa hal tersebut berkaitan orang yang tamak terhadap dunia, tentunya dia akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi budak dunia, kemana saja dia diajak dia akan mau, sehingga dia akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan sallamta alaihi, engkau akan memberikan salam kepadanya. Jadi kita diperbudak oleh dunia bila kau melewatinya, dan kau jenguk dia bila ia sakit. Ini seseorang yang sangat membutuhkan orang lain, seperti itu gambaran seseorang yang mengejar dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Terlebih lagi dalam tahun 2025, insyaallah kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, agar tahun 2025 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Senantiasa Allah berikan taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, ya rabbal alamin. Ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada jemaah untuk bisa menikmati sarapannya.